Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan mencoba untuk memaparkan makalah kami yang berjudul Pengertian Metode Pendidikan Islam dan Tinjauan Filosof tentang Metode Pendidikan. Yang kita hormati bersama yaitu ibu dosen kita Dr. Sumaryati MPDI. Kehadiran seorang pendidik dalam proses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan yang non formal, itu sangat diperlukan metode yang bersifat secara tepat, metode yang efektif, efisien, dapat berpengaruh terhadap proses tingkat keberhasilan pendidikan tersebut. Jadi seorang pendidik yang harus mencapai keberhasilan dalam pendidikan itu harus menggunakan metode agar tujuannya tercapai. Jadi yang perlu kita pahami yang pertama kali itu adalah metode. Apa yang dimaksud dengan metode? Jadi metode ini secara bahasa atau secara etimologi itu terdiri dari dua suku kata yang berasal dari kata Yunani. Yang pertama meta, yang kedua hodos. Meta yang berarti melalui, hodos artinya yaitu jalan atau cara. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan thariqah, jalan atau langkah-langkah. Sebelum melakukan pembelajaran harus melakukan langkah-langkah atau jalan untuk mencapai pendidikan yang memperoleh hasil. Jadi dalam makalah ini banyak berpendapat para ahli-ahli keilmuan masalah tentang metode. Salah satunya ada di dalam tersebut metode, yaitu menurut Ridwan Abdullah Sani, menurut Al-Abrashi, menurut Mahmud Yunus. Jadi yang kedua yang harus kita bahas sudah metode, yaitu pendidikan. Jadi pendidikan ini berasal dari kata didi, kata didi yang diawali dengan P dan disudahkan dengan K. Yang mana pendidikan ini yaitu satu perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Jadi kata pendidik ini pada mulanya berasal dari kata Yunani yaitu pedagogie, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak didik. Jadi di sini kami juga banyak menuliskan tentang pendapat-pendapat ahli tentang pendidikan, apa itu pendidikan. Jadi dalam pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pendidikan itu adalah satu proses peningkatan. Untuk proses peningkatan pengetahuan bagi manusia yang mencakup aspek-aspek kehidupan manusia tersendiri. Kita masuk yang B, yaitu pendidikan Islam dalam tinjauan filosof. Pengertian pendidikan Islam menurut Umar Muhammad Al-Oning Asyebani adalah usaha mengubah tingkah laku individu dan mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi, baik dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan lingkungan, melalui proses pendidikan dalam mengubah tersebut. Itu yang diubah tersebut yaitu perilaku yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu tingkah laku yang tidak strategis dalam ajaran Islam, yang mana dalam pendidikan tersebut akan diarahkan ke dalam jalan yang benar, yang mana usaha dalam mengubahnya itu melalui pendidikan agama Islam. Jadi letak perbedaan tentang pendidikan agama Islam itu dengan pendidikan sekuler itu sangat berbeda. Sekuler yaitu mereka terlebih dalam ilmu filsafat, mereka tidak mempunyai batas-batas yang jelas. Dalam Kongres Dunia Kedua tentang pendidikan Islam mendefinisikan bahwa pendidikan Islam ditunjukkan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, yaitu panca indera.
Itu pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani, keimanan, bahasa, baik individu. Jadi pendidikan Islam itu sebetulnya sudah mencakup segala ilmu. Dalam Islam itu ilmu apa yang tidak ada semua, dari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua dipelajari dalam pendidikan Islam. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berbicara dengan orang yang tua, bagaimana kita berbicara dengan anak kecil, bagaimana kita buang hajat yang betul, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita makan, bagaimana kita mandi, seluruhnya diajari dalam agama Islam. Baik itu pembagian harta sebagainya, pembagian harta apabila terjadi hal-hal demikian, bagaimana untuk mengatasinya, semua dalam agama Islam itu sudah diajarkan. Baik ilmu kedokteran, kita kenal dengan imam-imam yang terkenal, yaitu Ibnu Sina. Ya, itu dari orang-orang Islam yang menemukan. Jadi dalam pendidikan Islam itu tidak ada kurangnya, semuanya dipelajari dalam pendidikan Islam, masalah kehidupan kita. Kiranya itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf, tolong ditambah. Kalau ada kurang tolong ditambah. Kalau tidak tersampaikan tolong dikoreksi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.